Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semua di channel Bapak. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua sudah siap untuk pembelajaran pertama kita kali ini. Tentunya di kelas 12 ya, materi biologi. Oke, materi biologi di bab pertama ini berkaitan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan. Khususnya untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Oke, kompetensi dasar yang harus dimiliki atau yang harus dicapai pada pembelajaran di bab pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, ini kompetensi pengetahuan yang 3.1, kemudian yang 4.1 adalah kompetensi keterampilan, yaitu penyusunan laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, jadi setelah pembelajaran di bab ini selesai, kamu diharapkan bisa mencapai kompetensi dasar ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran di semester ganjil ini di tahun ajaran 2021-2022 ya. Nah, ini deskripsi singkat materi dari bab pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama proses perkecambahan, kemudian tipe perkecambahan, tumbuh primer, tumbuh sekunder, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tumbuh dan berkembangnya pada tumbuhan. Oke, kita masuk ke kegiatan pembelajaran pertama. Oke, setiap pembelajaran, baik itu mata pelajaran biologi maupun mata pelajaran yang lain, itu memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentunya ini capaian yang harus dicapai atau tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Oke, untuk pembelajaran kali ini yang pertama, kamu harus bisa menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Oke, yang kedua, kamu juga harus bisa menjelaskan macam-macam perkecambahan pada biji. Yang ketiga, bisa menjelaskan tahap pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Oke, yang keempat, setelah kamu melaksanakan dan mendapatkan pengetahuan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan, kamu diharapkan bisa menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran, ada praktikum. Nah, praktikum ini kemudian kamu laksanakan. Setelah dilaksanakan, kamu membuat suatu laporan hasil percobaan ya, dari pengaruh faktor eksternal. Nah, ini tujuan pembelajaran. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pertumbuhan. Oke, materi pertumbuhan ini merupakan materi yang pertama di kelas 12 berkaitan dengan bab pertumbuhan dan perkembangan. Oke, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses bertambahnya tinggi volume atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka. Oke, proses pertambahan biomasa atau ukuran di situ ada berat, volume atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Nah, pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut. Oke, jadi pada intinya pertumbuhan ini adalah proses bertambahnya tinggi. Tumbuhan yang tadinya kecil bertambah tinggi. Kemudian volumenya artinya ukuran dari tumbuhan tersebut, ya, dari mulai akar, batang, dan daun, ya. Kemudian massa tubuh
itu masalah tubuh itu berkaitan dengan berat ya, berat dan ukuran dari tumbuhan tersebut. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari pertumbuhan. Oke, selanjutnya perkembangan. Tentu ada beda dari pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, perkembangan ini merupakan suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka. Perkembangan tidak terbatas pada usia. Nah, hal ini berarti makhluk hidup akan terus berkembang seiring pertambahan usia. Oke, yang paling dominan atau yang paling jelas yang menjadi perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan, itu kalau pertumbuhan tadi sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali ke kondisi semula. Yang semula itu pertumbuhan diawali dengan pertumbuhan biji, kemudian jadi tanaman. Gak bisa lagi dia balik lagi tanaman, balik lagi ke biji ya. Jadi tidak bisa. Tadinya ukuran tingginya kecil, sedang, kemudian tambah tinggi. Nah, balik lagi ke ukuran yang kecil lagi setelah tinggi nggak bisa. Nah, itu irreversible dari ciri khas pertumbuhan. Nah, perkembangan ini dia merupakan diferensiasi atau perkembangan dari yang tadinya kecil menjadi besar, kemudian diferensiasi terjadi perubahan dan perkembangan. Yang tadinya daunnya kecil menjadi besar, kemudian ada organogenesis, penyempurnaan organ-organ yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Sehingga perkembangan ini tidak terbatas pada usia. Selama makhluk hidup itu tumbuh, maka makhluk hidup itu akan terus berkembang menjadi individu yang dewasa, gitu ya. Oke, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki perbedaan dalam segi pengertian. Namun kedua proses ini sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling terkait. Jadi nggak bisa dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu dari tumbuhan diawali dengan adanya biji. Ya, jadi pertumbuhan-tumbuhan diawali dengan biji yang berubah menjadi zigot, yang kemudian menjadi embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan atau endosperma. Nah, ini struktur dari biji. Nah, di dalam biji ada bagian-bagian atau organ-organ yang membentuk suatu biji. Morfologi atau bagian luar ini bisa diamati melalui menggunakan mata ya secara langsung. Nah, di situ ada yang pertama testa, yaitu suatu selubung biji yang kuat yang berasal dari dinding bakal biji, berfungsi sebagai kulit biji. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian ada plamula atau bakal daun ya, bakal daun. Kemudian ada radikula atau bakal akar. Ada juga epikotil atau bagian sumbu embrio yang berada di atas kotiledon. Yang mana sih kotiledon? Nanti kita cari tahu ya di slide selanjutnya. Kemudian ada hipokotil atau bagian sumbu embrio yang berada di bawah kotiledon. Nah, ini epikotil dan hipokotil itu berseberangan ya. Kemudian ada endosperm atau endosperma, itu adalah cadangan makanan yang terdapat pada jaringan yang mengelilingi embrio atau terdapat di dalam kotiledon. Atau kalau kamu biasanya makan makan mangga gitu ya, pepaya itu biasanya bukan pepaya, misalkan salak gitu ya, itu kan di dalam bijinya ada bagian yang warna putih kalau kamu belah, nah itu disebut endosperm. Nah, kotiledon ini adalah keping biji ya, jadi ada yang satu, ada yang
2 keping bijinya. Nah, pada tumbuhan monokotil, kotiledonnya itu mengalami modifikasi menjadi sukotelum dan koleoptil. Nah, kalau sukotelum ini berfungsi sebagai alat penyerap makanan ya, yang terdapat di dalam endosperma. Nah, sedangkan koleoptil ini berfungsi sebagai pelindung plamula ya, atau di sini plumula, ini plamula ya. Kemudian ada koleoriza. Nah, ini berfungsi melindungi radikula. Nah, pada tanaman dikotil tidak terjadi modifikasi ya. Oke, seperti apa bentuknya dari biji ini? Nah, ini bagian-bagian dari biji ya, yang bisa kamu amati mulai dari testa, kemudian ada plamula, ada radikula ya, ada kotiledon, bisa diamati berdasarkan gambar yang ditampilkan ya. Nah, karena kita membahas tentang biji ya, maka kita harus mengetahui jenis biji. Nah, biji ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu biji yang tak berendosperm atau biji exalbumin, ada juga biji yang berendosperm atau biji beralbumin. Contohnya kalau yang tak berendosperm ini bunga matahari ya, tidak memiliki endosperma atau endosperm. Kemudian kalau yang berendosperm atau beralbumin ini biji jagung contohnya ya, yang biasa kita makan. Oke, pertumbuhan dari tumbuhan ini merupakan hasil dari pembelahan sel. Kemudian sel itu bertambah besar dan mengalami diferensiasi. Jadi ada 3 tahapan ya. Ada pembelahan sel, kemudian ada pembesaran sel, dan diferensiasi sel. Kalau pembelahan sel itu pembelahan mitosis, menghasilkan sel anakan baru. Jadi tadinya 1 menjadi 2. Kemudian mengalami pertambahan ukuran sel atau pembesaran, kemudian mengalami perubahan sel hingga terbentuknya organ-organ atau yang disebut dengan diferensiasi sel. Nah, diferensiasi sel ini merupakan peristiwa menghasilkan perbedaan. Ya, perbedaan apa yang dihasilkan? Ini bisa dilihat dari tampak pada struktur dan fungsi dari organ ya. Sehingga perubahan yang terjadi pada organisme semakin kompleks atau semakin lebih spesifik fungsinya gitu ya. Nah, ini ada auxanometer, itu alat untuk mengukur pertumbuhan dan perpanjangan atau pertumbuhan memanjang suatu tanaman yang terdiri atas sistem kontrol yang dilengkapi dengan jarum, petunjuk pada busur skala atau jarum. Jadi, kalau kamu mau mengukur pertambahan dari suatu tanaman atau tumbuhan, itu menggunakan alat yang disebut auxanometer. Baik, materi untuk kali ini sampai di sini. Jadi itu sebagai awal mula pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini bisa lebih berkembang. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.